salah satu dari tujuan ibadah adalah untuk memperbaiki budi pekerti seorang manusia. Budi pekerti tersebut yang biasanya disebut akhlakul karimah yang terdapat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di beberapa ayat Allah Azza wa Jalla telah memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan tingginya budi pekerti beliau. Allah sebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya wahai Muhammad, pada dirimu terdapat budi pekerti yang sangat agung. Kaum muslimin, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Ummul Mukminin menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Di dalam sebuah surah dalam Al-Quran, yakni surah Al-Mu'min ayat 1 sampai dengan 10, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون." Setidaknya kaum muslimin ada 6 sifat yang mana hal tersebut menjadi ciri khas seorang yang beriman. Sebagaimana tema khutbah kita pada hari ini, yaitu karakteristik orang-orang yang beriman yang terdapat di dalam Al-Quran. Di sana kita bisa melihat sejauh mana kita mengamalkan, apakah ada karakteristik tersebut pada diri kita. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla sebutkan, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Yang bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu yang mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Keberuntungan seseorang bukan terletak pada salatnya, tetapi apakah dia khusyuk dalam salatnya ataupun tidak. Salat umpama sebuah jasad, sedangkan khusyuk adalah ruhnya. Apabila seseorang melaksanakan salat tanpa khusyuk, ibarat sebuah jasad tanpa ruh, tidak bisa berbuat apa-apa. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimahullah. Secara bahasa, khusyuk dapat diartikan adalah menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri
menghadirkan hati kita di saat kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak orang yang salat jasadnya, tetapi mereka tidak menghadirkan hatinya. Mereka melaksanakan salat, sedangkan hatinya menghayal kemana-mana. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menerima orang-orang yang hatinya lalai di saat dia sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang sahabat Rasulullah SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya salat, seseorang melaksanakan salat 2 rakaat dengan penuh kekhusyuan itu lebih baik daripada seseorang yang melaksanakan salat sepanjang malam tetapi hatinya lalai. Begitu pula Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, orang yang salatnya tidak khusyuk, sah salatnya, namun pahalanya pasti berbeda. Umpama kita dalam satu masjid ini, salat gerakannya sama, rukunnya sama, namun pahala pasti berbeda, tergantung kekhusyuan pribadi kita masing-masing. Ini juga sama halnya kaum muslimin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin memiliki kawan, memiliki sahabat yang usianya sama, tapi pencapaiannya pasti berbeda. Mungkin bagi kita yang berprofesi sebagai guru, di sekolah sama-sama kelas 2, sama mata pelajarannya, sama gurunya, tapi hasilnya pasti berbeda. Ada seseorang yang usia 60 tahun, dia telah melahirkan berbagai macam karya-karyanya yang bermanfaat kepada setiap orang. Ada juga orang yang usia 60 tahun, dia tidak memiliki apa-apa. Ada orang yang sudah meninggal dunia, rasanya dia masih hidup, diakibatkan karena karya-karyanya yang bisa dibaca oleh orang lain. Tetapi ada orang yang masih hidup, rasanya sudah mati, dikarenakan mengganggu orang lain. Maka oleh karena itu kaum muslimin, apabila khusyuk ini sudah kita praktekkan, maka akan lahir sifat yang kedua, yaitu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ciri khas orang-orang yang beriman adalah mereka yang meninggalkan perkataan yang sia-sia. Disebutkan al-lagw, lagw adalah kalimat yang tidak ada kebaikannya dan tidak ada faedah di dalamnya. Semestinya orang-orang yang beriman, sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan kata-kata yang baik ataupun dia diam. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijuluki sebagai Jawami'ul Kalim, orang yang sedikit kata-katanya tetapi panjang maknanya. Seseorang yang ahli hikmah, yang Allah anugerahkan kepadanya kebijaksanaan, dia tidak banyak berbicara, tetapi apa yang dia ucapkan mengandung faedah, mengandung makna. Begitu Rasulullah SAW dapat menenteramkan jiwa seseorang yang sedang susah,
bertemu dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, urusannya menjadi mudah. Maka kita perhatikan kita pada hari ini, sejauh mana kita memberikan manfaat dari lisan kita kepada saudara-saudara kita. Berikutnya kaum muslimin, sifat yang Allah SWT terangkan dalam Al-Quran, yakni mereka yang menunaikan zakat. Kemudian juga walladzina hum li furujihim hafizun, yang mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluan. Tentunya menjaga dari perbuatan zina, yang mana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak melakukan zina seorang mukmin di saat dia beriman. Maksudnya adalah di saat seseorang penuh keimanannya, maka dia akan meninggalkan maksiat-maksiat. Kenapa seseorang mungkin dia terjerumus ke dalam kemaksiatan? Dikarenakan imannya sedang turun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 6 kriteria karakteristik orang-orang yang beriman. Selanjutnya adalah menunaikan amanah dan janji-janjinya, dan yang terakhir adalah menjaga salatnya, yakni seseorang yang senantiasa menjaga salat lima waktu. Di saat azan berkumandang, segera mungkin dia menunaikannya. Namun kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimahumullah, di dalam ayat lain di surah Al-Anfal Allah juga menyebutkan bagaimana kriteria orang-orang yang beriman, yang mana Allah sebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah maka bergetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka maka iman mereka akan naik. Kepada Tuhannya mereka bertawakal. Ini ada 3 sifat di ayat 2 surah Al-Anfal. Yang pertama, mereka bergetar hatinya di saat disebutkan nama Allah. Yang kedua, bertambah keimanannya di saat membacakan, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, dan mereka bertawakal kepada Allah. Kemudian di ayat berikutnya Allah juga menyebutkan alladzina yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan di ayat berikutnya juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Keimanan mereka itu benar-benar. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhan dan ampunan serta kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kaum muslimin yang kita dengarkan pada hari ini terdapat di surah Al-Anfal dan surah Al-Mu'minun. Di surah Al-Anfal Allah menyebutkan 5 kriteria, 5 ciri khas orang-orang yang beriman, dan di surah Al-Mu'min Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 6 kriteria orang-orang yang beriman. Mungkin nanti sampai kita di rumah bisa kita membuka-buka, mempraktekkannya sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman yang sesungguhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.
Dakwah semampumu.